Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat panas di dunia investasi global. Bayangkan, emas baru aja menembus rekor tertinggi sepanjang masa, di atas $3.500 per ounce. Ini adalah level yang belum pernah kita lihat sebelumnya dalam sejarah modern. Pertanyaannya sekarang, apakah ini saatnya untuk jual dan ambil untung, atau justru hold lebih lama karena potensinya masih ada? Di video ini saya akan bahas dengan detail, mulai dari kenapa harga emas bisa naik setinggi ini, apa kata data fundamental dan teknikal, bagaimana pandangan para analis besar seperti Goldman Sachs dan juga Citibank, hingga strategi praktis yang bisa kita pakai sebagai trader maupun investor retail. Pastikan kalian tonton sampai habis, karena saya jamin setelah ini perspektif kalian soal emas akan jauh lebih clear. Pertama-tama kita pahami dulu konteksnya. Kenapa emas bisa naik setinggi ini? Ada beberapa faktor yang mendorong rally emas. Yang pertama adalah melemahnya dolar Amerika Serikat. Indeks US dollar atau DXY yang mengukur kekuatan dolar terhadap mata uang utama dunia turun cukup tajam belakangan ini karena ekspektasi bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunga. Yang kedua adalah ketidakpastian politik di Amerika Serikat. Tekanan dari Presiden Trump terhadap independensi The Fed membuat investor global makin khawatir, sehingga mereka lari ke aset safe haven seperti emas. Ingat, emas ini selalu punya reputasi sebagai uang terakhir ketika sistem keuangan atau politik mulai goyah. Yang ketiga, dan ini sangat penting, yaitu pembelian emas besar-besaran oleh bank sentral. Data terbaru menunjukkan bank sentral China, India, Turki, bahkan Polandia terus menambah cadangan emasnya. Bahkan untuk pertama kalinya sejak tahun 1996, kepemilikan emas oleh Bank Sentral Dunia sudah melampaui kepemilikan US Treasury. Ini luar biasa. Karena artinya emas sekarang lebih dipercaya dibandingkan obligasi Amerika Serikat yang selama puluhan tahun dianggap paling aman. Dan yang keempat, jangan lupakan investor institusi. ETF emas terbesar di dunia yaitu SPDR Gold Shares sudah mencatat arus masuk dana yang signifikan. Harga ETF ini sekarang diperdagangkan di kisaran $318 per unitnya. Rekor baru yang mencerminkan betapa kuatnya permintaan terhadap emas. Oke, itu dari fundamental. Sekarang kita bahas sedikit dari teknikalnya. Secara teknikal, emas memang menunjukkan tanda-tanda berada di zona overbought. Kalau kita lihat indikator RSI sudah berada di level jenuh beli. Untuk EMA 21 dan 8 memang masih menunjukkan momentum bullish, tapi MACD mulai membentuk divergensi, yang artinya potensi pelemahan bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Jadi secara teknikal, emas memang rawan untuk pullback. Sekarang mari kita lihat bagaimana pandangan institusi besar. Goldman Sachs dalam laporan terbarunya mengatakan bahwa emas bisa terus naik sampai $4.000 per ounce di pertengahan 2026. Mereka berargumen bahwa momentum pembelian dari bank sentral dan investor institusi masih akan berlanjut. Namun berbeda dengan itu, Citi justru memberikan outlook yang jauh lebih hati-hati. Mereka memprediksi emas bisa kembali turun di bawah $3.000, bahkan ke kisaran $2.500 sampai $2.700. Dalam tanda kutip, jika ekonomi Amerika Serikat ini membaik ya, dan permintaan emas mulai melemah. Jadi jelas, pandangan besar masih terbelah, ada kubu yang super bullish, dan juga ada kubu yang mulai bearish moderat. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Apakah sebaiknya jual, hold, atau bahkan beli lagi? Kalau kamu tipe trader jangka pendek, maka menjual sebagian di level sekarang bisa jadi langkah yang cukup bijak. Kenapa? Karena emas sudah naik sangat tinggi, teknikalnya udah jenuh beli, dan koreksi sangat mungkin terjadi. Dengan menjual sebagian, kamu bisa mengunci profit tanpa harus keluar sepenuhnya dari market. Tapi kalau kamu tipe investor jangka menengah atau panjang, maka untuk hold sebenarnya masih masuk akal. Kenapa? Karena tren struktural emas masih super bullish. Bank sentral juga masih terus membeli emas, ketidakpastian global masih ada, dan dolar pun yang melemah memberi support tambahan. Jadi emas masih sangat relevan sebagai proteksi portfolio. Lalu bagaimana dengan strategi buy the dip? Nah, ini yang sering dipakai oleh fund manager. Mereka biasanya akan menjual sebagian di puncak, menunggu koreksi ke level support misalkan di area 3450, lalu masuk lagi secara bertahap. Dengan cara ini resiko lebih terkendali dan mereka tetap bisa riding the trend. Sebagai perbandingannya, mari kita lihat contoh nyata. Pada tahun 2020 ketika pandemi, emas sempat mencapai $2.070 per ounce-nya. Setelah itu, emas kembali turun ke 1.700 dalam waktu 1 tahun. Bayangkan, yang jual di pucuk tentu profit besar. Tapi yang hold juga nggak rugi, karena dalam jangka panjang emas kembali naik dan sekarang sudah lebih dari $3.500. Jadi apapun strateginya, baik jual ataupun hold, sebenarnya bisa menguntungkan, asal kita punya disiplin dan rencana yang jelas. Jadi mari kita rekap. Harga emas sekarang berada di level tertinggi sepanjang masa, $3.500 per ounce-nya. Faktor pendorongnya yaitu melemahnya dolar, ketidakpastian politik di Amerika Serikat, pembelian bank sentral, dan arus masuk ETF emas. Secara teknikal, emas overbought, rawan
memang koreksi, tapi secara fundamental tren masih bullish. Pandangan institusi masih terbelah, contohnya Goldman Sachs targetnya $4.000, tapi Citi malah melihat resiko turun ke bawah $3.000. Jadi apakah sebaiknya jual atau hold? Jawaban realistisnya adalah kombinasi. Jual sebagian untuk kunci profit, hold sebagian sebagai proteksi jangka panjang, dan siapkan cash untuk buy the dip ketika koreksi datang. Strategi ini cukup memberikan fleksibilitas, mengurangi resiko, sekaligus menjaga peluang profit. Lalu pertanyaannya untuk yang nggak punya barang sama sekali nih, yang nggak punya emas sama sekali, apakah sekarang waktu yang tepat untuk beli emas? Jawabannya adalah no. Karena tentu secara resiko akan menjadi asimetris terhadap reward ketika harga gold sudah ada di puncak seperti ini. Itu dia analisis singkat mengenai harga emas yang lagi all time high. Kalau menurut kamu, lebih baik kita bijak jual emas tengah dulu sekarang, atau tetap hold jangka panjang? Coba tulis komentar dan argumen kalian di kolom komentar. Dan kalau kamu suka sama pembahasan simple seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.